Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam perkuliahan. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang persamaan diferensial biasa. Jadi kita akan bicara tentang persamaan diferensial biasa untuk yang ordenya itu orde satu ya. Jadi kita akan bahas tentang persamaan diferensial ya. Nah, PDB. Ya, persamaan diferensial. Jadi kita kalau berbicara tentang persamaan diferensial, kita berangkat dari definisi, kita bisa katakan bahwa persamaan diferensial itu, ya, jadi persamaan diferensial itu adalah suatu hubungan, suatu hubungan antara suatu variabel atau misal kita kan dengan X lah ya, kemudian juga hubungan antara apalagi ya suatu variabel dependen, oke, dan atau lebih ya, dan satu atau lebih turunan y terhadap X. Jadi si persamaannya itu dia ada variabel independen, ada variabel dependen, juga ada turunan. Nah, contohnya misalkan bagaimana nih persamaan diferensial itu? Contohnya misalkan kita punya X, Y plus 2XY plus apa ya, misalkan Y aksen sama dengan 0. Ini persamaan diferensial. Nah, atau misalkan kita punya Y kuadrat plus 2 X plus Y aksen sama dengan 0. Atau Y misalkan plus 5XY plus Y double aksen sama dengan 0. Nah, dan seterusnya. Kalau atau misalkan kita punya juga di sini Y triple aksen misalkan plus Y double aksen plus Y sama dengan 0. Nah, teman-teman tinggal dilihat saja ini yang disebut dengan persamaan diferensial. Nah, cuman di sini bisa katakan bahwa ini PDB, ininya orde satu karena dia memuat turunan tingkat satu. Kemudian ini yang disebut dengan ini juga sama berarti ya orde satu. Kalau yang ini orde dua karena paling tinggi itu adalah turunan kedua. Kalau yang ini berarti orde berapa? Orde tiga karena yang tertinggi turunan dalam fungsi ini dalam persamaan ini adalah turunan yang orde tiganya begitu seperti atau turunan ketiganya. Nah, ini yang akan kita bicarakan sekarang terkait dengan persamaan diferensial biasa. Nah, kalau misalkan kita mencari solusi begitu ya, turunan dengan cara eksak, bagaimana kalau misalkan kita mendapatkan persamaan yang tidak eksak? Nah, contoh misalkan kan kalau misalkan kita punya 5Y plus X pangkat 3 plus 2X kuadrat sama dengan 10. Turunannya bisa kita cari ya, jadi 5Y sama dengan, berarti di sini berapa? Min X pangkat 3, kemudian plus 10 min 2X kuadrat. Kita kan DY per DX-nya bisa kita cari ya. Artinya kan ini jadi min 3, berapa nih? Min 3X kuadrat ditambah 0 dikurangi 4X. Berarti nanti dy per dx-nya adalah min 3 per 5 x kuadrat min 4 per 5 x. Kan begitu ya turunannya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mendapatkan persamaan-persamaan yang tidak eksak atau misalkan persamaan yang kita itu bisa mengerjakan. Jadi kita bisa mengerjakan si persamaan itu hanya dengan menggunakan faktor integrasi. Jadi sekarang saya akan membahas tentang persamaan diferensial orde satu. Nah,
Saya menggunakan dengan faktor integrasi. Jadi nanti untuk menyelesaikan persamaan diferensial itu kita menggunakannya itu adalah dengan faktor integrasi. Sebenarnya ini untuk penolong. Nanti kita akan bisa mengerjakan atau bisa menyelesaikan soal itu ketika kita menghadirkan faktor integrasi salah satunya. Nah, contohnya kalau kita bicara tentang persamaan diferensial orde 1 untuk menggunakan faktor integrasi, misalkan kita punya di sini y aksen ditambah misalkan px y, misalkan vx y begitu ya, sama dengan qx. Nah, teman-teman perhatikan di sini, tentunya kalau misalkan kita berbicara tentang persamaan diferensial berarti kan y aksen ada ini orde 1 ya. Nah, faktor integrasinya yang mana? Faktor integrasi itu ada di koefisien dari fungsi yang ada di koefisien Y. Berarti ini adalah calon dari faktor integrasinya adalah E pangkat integral PX dx. Jadi teman-teman kita tinggal cari aja dulu PX-nya berapa dengan syarat si double Y aksennya adalah 1 ya koefisiennya. Berarti kalau belum 1 kita pindahkan dulu ke kanan gitu atau dibagi dengan koefisien Y turunan pertamanya itu Y aksen. Nah, ini adalah faktor integrasi yang akan kita lakukan. Jadi ada catatannya kalau untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 menggunakan faktor integrasi, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tentukan nilai atau fungsi dari PX. Setelah itu yang kedua tentukan faktor integrasinya, yaitu E pangkat integral PX dx. Nah, yang ketiga apa yang kita lakukan? Kalikan kiri kedua lah ya, kedua ruas dengan faktor integrasi dari E pangkat PX dx. Setelah itu apa yang langkah yang terakhir? Yang keempat itu langkah yang terakhirnya adalah kita integralkan kedua ruas, beres ya. Jadi kita yang terakhir adalah kita mengintegralkan kedua ruasnya gitu. Jadi faktor integrasinya seperti ini, cara langkah-langkahnya ya. Contoh misalkan begini, kita punya tentukan solusi umum dan khusus ketika misalkan Y0 sama dengan 1 gitu lah ya. Y0 sama dengan 1 dari misalkan Y aksen plus X, Y sama dengan di sininya itu misalkan 1, misalkan begitu ya. Nah, maka langkah pertama kita lakukan tentukan PX-nya. Berarti dari sini kita dapat PX itu yang mana? Nah, PX-nya itu adalah angka X fungsinya kan? X yang ini ya. Oke, sekarang langkah kedua adalah tentukan faktor integrasinya. Faktor integrasinya adalah E pangkat integral X dx. Karena PX-nya adalah X. Nah, sekarang teman-teman harus ingat catatannya. Kalau ada X diintegralkan berarti jadi berapa? E pangkat setengah X kuadrat. Begitu. Ya, kalau misalkan kita menggunakan faktor integrasi. Nah, kalau udah kayak gini gimana nih? Kalau yang kayak gini ya sudah, berarti nanti kita lakukan kedua ruas, nanti kita kedua ruas ya. Kedua ruas kalikan dengan faktor integrasi. Jadi nanti
tulis lagi persamaannya yaitu Y double Y, oh sorry ya, ini Y aksen saja ya, bukan karena apa orde 1 kita. Plus XY sama dengan 1 begitu. Berarti kita kalikan nih, jadi ada Y aksen, kemudian kita ditambah dengan XY sama dengan 1. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan apa namanya? E pangkat setengah X kuadrat. Gitu ya. Yang ini jadi berapa? Ini juga kalikan E dengan setengah X kuadrat. Yang ini berarti sama juga E dengan setengah X kuadrat. Gitu. Atau kalau misalkan mau ini saya gantilah dengan jangan dengan 1 lah ya. Dengan X misalkan. Berarti ini kasih J dengan X. Gitu ya. Berarti ini X kali X. Nah, sekarang kita tinggal integralkan. Integral dari E pangkat setengah X kuadrat Y aksen ditambah X kali E pangkat setengah X kuadrat Y sama dengan integral dari X kali E pangkat setengah X kuadrat dx. Nah, berarti tugas kita adalah akan mengintegralkan kiri dan kanan. Nah, yang kirinya itu berarti semuanya yang ini nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan bentuk dari teman-teman ingat bentuk dari U aksen V ditambah UV aksen kan begitu ya? Kalau kita lihat, berarti kalau misalkan U aksen V ditambah UV aksen diintegralkan, ini sama aja dengan hasilnya adalah U kali V. Gitu. Maka di sini kalau kita perhatikan, di sini sudah ada Y aksen dengan Y. Nah, kalau ada Y aksen dan Y, maka ini itu pasti sebagai apa? U aksennya. U aksennya berarti ini pasti U-nya. Sehingga kalau begitu, maka ini pasti dia itu adalah V aksen, sedangkan ini adalah V-nya. Gitu. Ya, maka ini kalau integral dari ini tinggal tulis saja, berarti U kali V sama dengan integral XE pangkat setengah X kuadrat dx. Gitu. U-nya apa? U-nya kita tulis lagi, berarti nanti Y kali E pangkat setengah X kuadrat itu sama dengan integral X E pangkat setengah X kuadrat dx. Berarti tugas kita mengintegralkan yang kanan, yang ini. Boleh teman-teman kita misalkan. Misal U-nya itu adalah setengah X kuadrat. Berarti DU per DX-nya berapa? Setengah kali 2, 1. Berarti tinggal X saja. Berarti DX-nya itu adalah DU per X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tulis lagi. Sehingga Y kali E pangkat setengah X kuadrat itu sama dengan integral X E pangkat U. Kita ganti dengan U ininya. DX-nya ganti dengan DU per X. Baru kita coret. Nah, ini kita coret hilangkan. Berarti Y E pangkat setengah X kuadrat itu sama dengan integral E pangkat U DU. Nah, teman-teman sudah hafal kan integral E pangkat U? Coba nanti dicek lagi integral E pangkat U DU itu ada rumusnya, yaitu sama aja dengan E pangkat U saja plus C. Jadi hasilnya YE pangkat setengah X kuadrat sama dengan E pangkat U-nya itu tadi berapa? Setengah X kuadrat plus C. Nah, ini dia yang disebut dengan apa namanya? Persamaan umumnya. Gitu. Jadi jawabannya ini. Tapi ini belum apakah sudah beres? Mau kita rapikan? Boleh, boleh. Kita rapikan. Kalau kita rapikan kiri kanan dibagi dengan E pangkat setengah X. Jadi Y sama dengan E pangkat setengah X kuadrat plus C nanti dibagi dengan E pangkat setengah X kuadrat. Atau Y-nya itu adalah 1 plus C per E pangkat setengah X kuadrat. Beres. Nah, ini yang persamaan umumnya. Ini baru persamaan umum ya. Kalau persamaan khusus bagaimana? Kalau persamaan khusus nanti karena kan di sini persamaan khusus untuk Y0 sama dengan 1 ya. Di sini itu kan Y0 sama dengan
1. Nah, persamaannya itu Y sama dengan 1 ditambah C per E pangkat setengah X kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti 1 sama dengan 1 plus C per E pangkat berapa nih? E pangkat 0. Karena X-nya ganti dengan 0. 0 dikuadratkan 0 kali setengah tetap 0. Jadi 1 dikurangi 1. Di sini berapa? Nah, Y-nya 1 kurangi 1 berarti 0 ya. Sama dengan C per 1. Berarti C-nya adalah 0. Sehingga solusi umumnya adalah Y sama dengan 1 plus 0 per E pangkat setengah X kuadrat. 0 dibagi sesuatu berarti adalah 0. Ya sudah, Y-nya sama dengan 1. Gitu. Jadi sangat mudah sebenarnya ketika kita bicara tentang persamaan diferensial orde 1. Nah, teman-teman perhatikan juga, kita akan coba cari contoh soal lain yang apa namanya untuk memperlancar nih soal. Seandainya misalkan teman-teman diberikan soalnya begini. Y misalkan tentukan solusi umum dan khusus dari misalkan Y aksen plus 2XY sama dengan X di kita punya Y 0-nya sama dengan 2. Coba ya kita cek kalau seperti ini bagaimana. Berarti jawab langkah pertama kita cari PX-nya, jelas PX-nya di situ koefisien dari Y yaitu 2X. Nah, berarti sekarang faktor integrasinya kita dapatkan apa? E pangkat integral 2X. Nah, kalau integral 2X itu sama aja dengan E pangkat X kuadrat. Nah, kita simpan ya. Nah, sekarang sehingga nanti kedua ruas kiri dan kanan yaitu kalikan dengan E pangkat X kuadrat. Berarti E pangkat X kuadrat. Ya, aksen ditambah 2X kali E pangkat X kuadrat dikali Y sama dengan X kali E pangkat X kuadrat. Nah, dari sini kalau kita integralkan berarti U kali V sama dengan integral X E pangkat X kuadrat dx. Berarti U-nya itu kita ambil Y, selang-seling ambil dari sini. Kalau dari sini berarti ambil yang ini. Kali E pangkat X kuadrat sama dengan integral X E pangkat X kuadrat dx. Kita misalkan tadi X kuadratnya adalah U, berarti DU per DX itu adalah 2X. Nah, sehingga di sini kita punya bahwa DX-nya sama dengan DU per 2X. Nah, sehingga nanti kita dapatkan bahwa Y kali E pangkat X kuadrat itu hasilnya adalah integral dari X kali E pangkat U DU per 2X gitu. Nah, X-nya kita coret. Nah, sehingga Y sama kali E pangkat X kuadrat sama dengan setengah integral dari E pangkat U DU. Kenapa setengah? Kan ini 2. Ya, 1/2 kedepankan saja. Nah, dari sini kita akan dapatkan bahwa Y kali E pangkat X kuadrat sama dengan setengah E pangkat U plus C. Karena integral E pangkat U itu adalah ya tetap ya E pangkat U. Berarti Y E pangkat X kuadrat sama dengan setengah E pangkat X kuadrat plus C. Nah, kita bagi aja dengan E pangkat X kuadrat setengah E pangkat X kuadrat ditambah C nanti dibagi dengan E pangkat X kuadrat. Maka Y-nya adalah setengah ditambah C per E pangkat X kuadrat. Beres. Ini adalah solusi khusus umum ya. Nah, kalau solusi khusus bagaimana? Masukkan Y0-nya sama dengan 2 ke persamaan ini. Berarti 2 sama dengan setengah ditambah C per E pangkat 0. Karena X-nya adalah 0. Berarti nanti 2 dikurangi setengah sama dengan C per 1. Ya. Jadi 3/2 sama dengan C. Jadi C-nya adalah 3/2. Jadi nanti solusi khususnya itu adalah Y sama dengan setengah plus 3/2 per E pangkat X kuadrat. Yes, gitu ya. Seperti ini. Ini kalau kita bicara tentang orde 1. Gitu.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang persamaan diferensial orde 2 ya. Yang B-nya kita akan bahas dengan PDB orde 2. Jadi kita bahas tentang PDB orde 2 yang homogen. Kenapa kita katakan homogen? Karena homogen itu berarti nanti sama dengan nol. Homogen itu biasanya nanti sama dengan nol. Nah, kita tulis karena persamaan diferensial yang kita bicarakan adalah orde 2, berarti nanti dalam persamaannya itu memuat Y double aksen, memuat turunan kedua. Sehingga kita punya Y double aksen, contoh misalkan plus PX, misalkan Y aksen, ditambah QX, QX misalkan Y sama dengan 0. Nah, seperti itu. Atau boleh juga kalau mau diganti dengan bukan PX dan QX, atau misalkan Y double aksen plus AY aksen ditambah BY sama dengan 0. Boleh saja. Silakan, misalkan kita ganti dengan dalam bentuk variabel ya. Nah, kita punya penulisan juga ya. Kan kita itu semua persamaan diferensial itu kita akan mencari Y sama dengan. Gitu loh ya. Y sama dengan berarti berupa fungsi gitu. Nah, kita boleh katakan bahwa penulisan turunan itu kan berarti D kuadrat Y per DY kuadrat ditambah ADY per DX, sorry ini DX ya, ditambah BY sama dengan 0, saya akan keluarkan Y-nya. Jadi D kuadrat per DX kuadrat ditambah AD per DX ditambah B. Nah, saya keluarkan ini Y-nya sama dengan 0. Nah ya, nah ini kita simbolkan dengan D ditambah AD ditambah B itu kali Y sama dengan 0. Dari sini kita bisa katakan bahwa kalau misalkan ada misalkan kita katakan ada A kali B sama dengan 0, ini artinya apa? A-nya yang 0 atau B-nya yang 0. Atau loh, salah satu kan? Karena kita ingin mencari persamaan Y sama dengan, ya nggak mungkin kan kita punya turunan kedua, turunan ke satu, fungsi Y-nya juga ada. Kita ambil kan di sini tuh artinya Y-nya yang 0 atau gitu loh. D plus AD plus B-nya yang 0 gitu. Ini yang 0 atau ini yang 0. Tapi kan nggak mungkin Y-nya sama dengan 0 karena si turunannya aja udah ada di sini, turunan kedua, turunan pertamanya. Jadi kita nggak pakai yang ini, kita gunakan yang ini. Nah, dari sini kita akan mendapatkan persamaan Y-nya nantinya. Nah, kalau ini difaktorkan berarti nanti jadi D kali misalkan plus M, misalkan D2-nya, ini D1-nya plus N sama dengan 0. Berarti nanti D1-nya, atau boleh kita akan lambda lah ya, sama dengan min M. D2-nya sama dengan lambda 2, misalkan itu sama dengan min M. Jadi lambdanya sudah ada. Gitu. Nah, dari sini tentunya, karena kita bicara tentang D itu, sorry ini harusnya D kuadrat karena bicara tentang D kuadrat di sini ya, persamaan kuadrat. Nah, teman-teman ingatkan ya, yang namanya persamaan kuadrat itu, kalau ngomongin akar-akar itu ada banyak kemungkinan. Akar itu kan, ada berapa kemungkinan kira-kira? Ada 3 kemungkinan akar. Bisa saja akar-akar itu bisa akar berbeda. Contohnya misalkan kita punya akar berbeda itu, misalkan X1, X2, misalkan kita punya lambdanya berapa ya? X kuadrat, misalkan ditambah 3X, misalkan gitu ya. Coba aja lah ya, misalkan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0, kan ini kalau difaktorkan berarti X plus 2 dengan X plus 1, begitu loh. Berarti dari sini punya X-nya adalah min 2 sama X-nya adalah min 1, berarti akar-akarnya berbeda, lambdanya tuh, X-nya. X1, X2-nya itu berbeda gitu. Kemungkinan kan begitu. Kemudian akar-akar juga kemungkinan apa? Kemungkinan dia akar-akar kembar. Bagaimana kalau akar-akar kembar? Akar-akarnya itu sama. Ya, jangan lupa. Berarti nanti kalau di sini tuh akar berbeda, contoh punya lambda 1 dan lambda 2. Kalau akar-akar kembar berarti lambda 1-nya sama dengan lambda 2. Dari mana lambda nih yang ini? Akar-akar yang tadinya.
kemungkinan M dan N-nya itu adalah sama. Contohnya apa? X kuadrat plus 4X plus 4. Berarti nanti si lambdanya, si X-nya itu adalah sama-sama min 2. X1 min 2, X2 juga min 2. Dan yang terakhir, kemungkinan tidak memiliki akar atau akar-akarnya imajiner. Jadi lambda 1, 2-nya adalah P plus minus Q akar apa namanya min 1, atau boleh juga kita katakan P plus minus QI gitu ya. Jadi akar-akarnya adalah min 1. Berarti ini tidak memiliki faktor. Nah, contoh kalau begitu, nah nanti kalau karena ada 3 kemungkinan, sehingga kita bisa katakan bahwa jika nanti ya, jika gitu ya, lambda 1 dan lambda 2 itu berbeda, atau lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, bisa juga jika lambda 1-nya sama dengan lambda 2, atau jika tidak memiliki akar. Yang tidak memiliki akar itu apa? Tidak ada lambdanya. Berarti nanti si lambda 1-nya itu bisa gunakan pakai rumus ABC ya. P plus di sini pakai yang plus apa namanya? Plus QI misalkan. Lambda 2-nya adalah yang negatifnya P min QI. Gitu. Ini gunakan ya. Nanti untuk menentukan kalau tidak bisa difaktorkan, gunakan aja rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Nanti ketahuan kalau dia tidak memiliki akar, di sininya itu si dalam akar itu negatif, maka dia pasti ke sini larinya. Kalau dia akarnya positif, kemungkinan kembar, kemungkinan dia berbeda si akarnya. Ya. Nah, dari 3 kemungkinan ini, teman-teman ingat ada cara penulisan atau solusi praktis dari apa? Dari yang di sini. Kan kita ingin mencari ini Y sama dengan berapa. Maka kalau misalkan setelah kita faktorkan, dapat akar-akarnya berbeda, maka nanti teman-teman si solusinya itu pasti adalah C1 E pangkat lambda 1X ditambah C2 E pangkat lambda 2X. Gitu. Atau kalau akar-akar kembarnya bagaimana? Y-nya nanti C1X ditambah C2 kali E pangkat lambda X. Karena sama nanti lambdanya. Sedangkan kalau nanti akar-akar imajiner, gunakan rumusnya adalah Y sama dengan E pangkat PX dikali C1 cos. Ya. C1 cos QX ditambah C2 sin QX. Gitu. Ya. Jadi ini adalah solusi ketika kita menggunakan atau di orde 2 hanya 3 kemungkinan. Contoh misalkan ya, kita lihat contoh. Contoh, tentukan solusi umum dan khusus di jika misalkan Y0 sama dengan 1, Y aksen 0-nya sama dengan 1 dari misalkan Y aksen ditambah berapa ya? Misalkan 6Y aksen ditambah dengan 5 lah ya, sama dengan 0. 5Y di sini. Nah, maka tentunya kita selesaikan untuk menjawab yang ini. Berarti kita tulis dulu secara normal Y double aksen ditambah 6Y aksen ditambah 5Y sama dengan 0. Berarti nanti D kuadrat Y per DY kuadrat ditambah 6DY per DX. Kenapa ini DY terus ya? Ditambah dengan 5 Y sama dengan 0, berarti nanti D per DX kuadrat ditambah 6D per DX ditambah 5, kita Y sama dengan 0, berarti nanti Y-nya yang 0, tapi ini tidak kita pilih, atau berarti nanti D kuadrat ditambah 6D ditambah 5, itu yang 0, berarti yang ini. Nah, itu sama dengan 0. Tinggal difaktorkan, berarti cari perkaliannya 5 dijumlahkan 6. Berarti 1 dan 5 kan gitu ya. Berarti si D-nya itu sama dengan atau lambda 1-nya sama dengan min 1. Atau D2-nya sama dengan lambda 2-nya itu sama dengan min 5.
Nah, sehingga dari sini kalau udah dapat lambdanya, karena ini akar-akarnya adalah berbeda, berarti gunakan rumusnya solusi khusus umumnya. Gunakan yang ini, Y sama dengan C1 E pangkat lambda X ditambah C2 kali E pangkat lambda X gitu yang ini. Kita gunakannya gitu ya. C2 E pangkat. Nah, tinggal masukin C1-nya belum ada, E pangkat lambdanya min X ditambah C2 E pangkat min 5X. Gimana kalau saya atau apa gimana kalau ketuker? Misalkan si lambdanya itu min 5 dulu di sini. Min 5X C1 min 5X enggak apa-apa. Sama ya. Jadi tidak akan salah, sama saja. Gitu. Jadi ini solusi umumnya. Nah, sekarang solusi khususnya gimana? Solusi khusus untuk Y0 sama dengan 1 berarti tinggal masukin. Y-nya jadi 1 sama dengan C1, E-nya X-nya jadi 0 min 0. Jadi 0 ditambah C2 E pangkat min 5 kali 0 0. Berarti nanti C1 ditambah C2-nya sama dengan 1. Ini persamaan pertama. Kemudian kita punya C aksen 0-nya sama dengan 1 juga. Nah, ini C aksen itu adalah turunan pertama dari mana? Dari fungsi yang ini. Berarti kita turunkan dong. Ya enggak? Berarti karena ini Y-nya itu adalah, kita tulis lagi pakai ini yang lain ya, warna Y sama dengan C1 E pangkat min X ditambah C2 E pangkat min 5X diturunkan berarti nanti min 1 C1 E pangkat min X dikurangi 5 C2 E pangkat min X gitu. Karena turunan E pangkat min X, jangan lupa cek lagi ya, kalau ada Y sama dengan E pangkat AX maka turunannya jadi apa? AE pangkat AX gitu ya. Karena turunan, konsep turunan. Dicek lagi turunan dan integral teman-teman ya. Oke, berarti Y aksennya adalah min C1 E pangkat min X dikurangi 5C2 E pangkat min X. Sehingga nih, Y aksen nolnya sama dengan 1 kita masukkan. 1 sama dengan min C1 E pangkat min X dikurangi 5 C2 E pangkat min X. X-nya 0 masukkan. 1 sama dengan min C1 E pangkat 0 dikurangi 5 C2 E pangkat 0. Gitu. Jadi dapat apa nih? Min C1 dikurangi 5 C2 sama dengan 1. Biar bagus angkanya saya ganti dengan negatif ya. Min. Nah, oke, jadi kalau seperti ini kita tinggal apa kan? Eliminasi atau dikalikan dulu aja ya, C1 plus 5C2 sama dengan min 1. Kita coba tulis di sini berarti C1 ditambah 5C2 sama dengan min 1. Kemudian C1 ditambah C2-nya adalah 1. Kita kurangi saja berarti 4C2 sama dengan 0. Min 2 ya, min 2 berarti C2-nya adalah min setengah. Oke, berarti C1-nya berapa nih? C1 ditambah C2 sama dengan 1. C1 sama dengan 1 ditambah setengah. Jadi C1-nya adalah 3/2. Jadi tuh solusi khususnya adalah Y sama dengan, tulis lagi yang mana? Yang ada C-nya itu dari tadi ya. Nah, ini solusi umumnya kan ini. Oh, yang ini. Berarti C1-nya ganti dengan 3/2 E pangkat min X ditambah atau dikurangi dengan 1/2 E pangkat min 5X. Beres. Jadi si C1, C2-nya yang akan kita cari. Gitu. Ini kalau misalkan kita bicara persamaan diferensial orde 2. Kayak gitu. Baik, coba kalau misalkan teman-teman dikasih soalnya misalkan begini, tentukan solusi umum dan khusus dari Y aksen, misalkannya kita gunakan yang ini, Y aksen plus misalkan X kuadrat Y sama dengan setengah X pangkat 2. Misalkan begini.
ya, setengah X pangkat 2 gitu ya. Ya sudah. Nah, nanti untuk misalkan nilai Y 0-nya sama dengan 1. Ya, jadi tentukan solusi umum dan khususnya. Yang kedua, misalkan tentukan masih sama. Oh, yang ini aja lah ya, yang ini A. Yang B-nya bagaimana? Misalkan Y double aksen plus. Misalkan eh, plus 6 ya. Di sini misalkan plus 6Y aksen plus 9Y sama dengan 0. Untuk misalkan Y 0 sama dengan 1, Y aksen 0-nya sama dengan min 1. Untuk yang C misalkan Y aksen plus Y aksen plus 4, Y sama dengan 0. Nah, untuk misalkan Y 0-nya sama dengan 1, Y aksen 0-nya sama dengan min 1. Ya, seperti itu. Oke, boleh dicoba dikerjakan atau misalkan nanti teman-teman gunakan konsep ini berarti yang ini orde 1, ini orde 1, kalau yang ini yang kedua ini orde 2 gitu ya. Seperti itu. Baik, itu saja pertemuan kali ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya melanjutkan materi. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya.